Dayak International Organization atau disingkat DIO atau juga Organisasi Dayak Internasional dalam bahasa Indonesia secara resmi menggelar launching portal berita dan saluran televisi online bernama dayotv.com hari Senin tanggal 1 Januari 2022 di Cafe Tamanese, Jalan Madura, nomor 2, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat. Dipandu oleh pemimpin redaksi dayotv.com, Ajuk Dismas ini digelar secara daring, dihadiri oleh jajaran tim penasihat hukum, penasihat ahli, dan staf redaksi dari seluruh wilayah Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan perwakilan Dayo sekaligus dayotv.com di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat, Andrew Ambrose Atama Katama. Memasuki hari pertama tahun 2022 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Dayak International Organization dan Majelis Hakim Adat Dayak Nasional. Adapun dayotv.com merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan DIO, Organisasi Dayak Internasional, yang dibentuk untuk menjembatani atau menselaraskan kepentingan pembangunan nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, Federasi Malaysia, dan Kerajaan Brunei Darussalam agar pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik bisa dinikmati secara berkeadilan sosial oleh masyarakat suku Dayak. dayotv.com secara khusus memberitakan secara internasional tentang pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan politik suku Dayak di Pulau Borneo sebagai Pulau Dayak yang selaras dengan pemahaman kehidupan bermasyarakat dan berkeadilan sosial. Keberadaan dayotv.com antara lain selaras dengan Konvensi dari International Labour Organization atau ILO Convention nomor 107 tahun 1957 tentang concerning the protection and integration of indigenous and other tribal and semi-tribal population in independent countries. Dalam sambutannya, tim penasihat ahli dayotv.com, yakni Dr. Datuk Jeffrey G. Kitingan yang juga menjabat Wakil Ketua Menteri Negara Bagian Sabah II, Malaysia, menyatakan tentang pentingnya peran dayotv.com bagi masyarakat Dayak internasional, terutama dalam menyuarakan kepentingan masyarakat Dayak tentang hak-hak atas hukum adat Dayak di negara-negara di Pulau Borneo, apalagi pemerintah Indonesia sudah memastikan untuk memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia ke Pulau Borneo. Hutan adat Dayak atau hukum adat Dayak selain memiliki nilai ekonomi juga memiliki nilai sosial dan religius melalui norma-norma dan kepercayaan yang tertentu yang digunakan untuk menjaga dan mengkonservasikan hutan agar memberi kehidupan yang berlanjutan. Saudara dan saudari yang saya hormati, politik hukum yang lahir dari konstitusi yang menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat Dayak dengan hak-hak yang juga dikenal dalam konvensi internasional harus dapat ditentukan secara konseptual untuk dilindungi secara efektif. Kesejahteraan publik merupakan hukum yang tertinggi dan tidak boleh ada konstruksi yang bertentangan dengan hal itu, serta berdasarkan moralitas yang bersemangat atau konstitusi paradigma baru untuk mewujudkan fungsi perlindungan, penghormatan, dan penentuan hak asasi manusia dari masyarakat hukum adat. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan pemindahan ibu negara Indonesia
dari Jakarta ke Kalimantan. Sudah tentunya diotv.com ini akan menjadi lebih relevan dan lebih penting karena ini pemindahan ibu negara Indonesia ke Borneo berarti masyarakat Dayak boleh dikatakan sudah berkumpul di Pulau Borneo, dan ini berarti kita akan ada hubungan yang lebih rapat lagi dibandingkan dengan dahulu. Dan sudah tentunya TV Dayak International Organization.com ini bukan saja akan merapatkan kita, tetapi fungsinya sebagai jembatan di antara Dayak, suku Dayak di Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia ini akan dapat dirapat dan dimasyarakat lagi. Jadi dengan itu saya ucapkan syabas dan tahniah sekali lagi kepada petugas-petugas kita, pejuang-pejuang kita di luar sana, terutama di Pontianak yang menjadi host kepada diotv.com ini, dan saya harap kita akan berpeluang untuk bersua muka sekali lagi, bukan saja atas talian tetapi secara fisikal. Kalau bukan di Kuching, mungkin di Pontianak, atau mungkin di provinsi yang lebih dekat dengan Sabah dan Sarawak, provinsi yang baru yaitu provinsi utara Kalimantan. Saya harap ini akan menjadi kenyataan dalam tahun-tahun yang akan datang. Maka dengan itu sekali lagi salam hormat saya kepada pemimpin-pemimpin Dayak International Organization, Ketua Umum, Sekretariat Jeneral. Saya harap diotv.com ini akan menjadi satu alat jabatan dan penghubung kita yang efektif dan juga yang mempunyai manah yang menjadikan kita, memberikan kita semangat kekitaan, di mana Pulau Borneo ini adalah pulau masyarakat adat, satu pulau, satu bahasa, satu adat. Sekian, terima kasih. Adil kata Leno, Basurame Kasoga, Besar Kalibata. Harus. Senada itu, Dr. Askiman MM yang juga tim penasihat ahli diotv.com asal Kalimantan Barat menyatakan bahwa kehadiran portal berita dan saluran televisi online ini sangat positif bagi Dayo serta umumnya masyarakat Dayak internasional. Ini saya kira langkah positif bagi kita sehingga kita mampu untuk mempersatukan diri dengan satu langkah-langkah strategis dengan adanya satu media ini. Nah itu. Lalu berikutnya tentunya untuk mempererat hubungan persaudaraan antar masyarakat Dayak secara internasional, saya kira kita perlu adanya satu rumusan strategis mengenai program rencana kita, apa yang akan kita perbuat untuk masyarakat Dayak secara luas, secara internasional. Dan saya yakin masyarakat Dayak ini untuk saat ini tidak hanya berada di Indonesia, berada di Brunei, di Sarawak dan Sabah, tetapi secara meluas saya kira bangsa Dayak ini sudah memasuki kepada hampir semua negara di dunia ini, ya, terutama masyarakat Dayak yang sudah cerdas-cerdas bekerja di luar segala macam.
Dan ini semua adalah menjadi tugas dan tanggung jawab daripada Dayak International Organization melakukan inventarisasi Dayak-Dayak yang ada di negara-negara lain, sehingga mereka boleh berkontribusi untuk perkembangan kemajuan masyarakat Dayak secara internasional dengan pusat organisasi yang sudah kita bentuk ini. Sementara itu, pemimpin umum dayotv.com yang juga penasihat ahli Dr. Julius Yohanes, Master of Science, menegaskan bahwa dayotv.com hadir untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Dayak di negara manapun di Pulau Borneo agar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Dayak itu sendiri. Dan di Indonesia, hal ini semakin penting agar aspirasi masyarakat Dayak tetap terjaga dan orang Dayak tidak menjadi tamu di negeri sendiri ketika ibu kota negara Indonesia telah pindah ke Kalimantan. dayotv.com hadir di Borneo untuk memperjuangkan hak masyarakat adat Dayak supaya masyarakat adat Dayak ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketika ibu kota negara pindah di Kalimantan Timur, tentu investasi yang akan masuk di Pulau Borneo ini tentu dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat Dayak untuk bisa ikut terlibat, sehingga upaya di dalam meningkatkan daripada kesejahteraan masyarakat Dayak itu bisa terwujudkan. Dan itu merupakan upaya yang harus dilakukan untuk bagaimana otonomi masyarakat Dayak bisa diperhatikan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini saya dengan banggahnya launchingkan Dayak International Organization TV.com dirasmikan. Terima kasih. Tim dayotv.com melaporkan dari Pontianak.